Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama tim TPID DIY melakukan pemantauan harga selama Ramadan dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1445H yang menyasar di Pasar Ngawu, Kapanewon Playen, Kamis, 21 Maret 2024. Untuk harga sembako seperti minyak dan telur cenderung naik turun dari sebelum bulan Ramadan. Sedangkan beras harganya stabil tetapi masih cukup tinggi, peningkatannya sejak pemilu kemarin, dan baru-baru ini turun dari Rp. 18.000 menjadi Rp. 17.000 untuk beras premium. Untuk komoditi sayur mayur seperti cabai malah cenderung turun, dan harga daging ayam stabil di harga Rp. 36.000 juga daging sapi Rp. 140.000. Ini berarti stok kebutuhan bahan pokok di Gunung Kidul sampai saat ini masih tercukupi dan harapannya sampai hari raya besok untuk harga dapat tetap stabil dan stok tercukupi. Suwarni salah satu pedagang sembako mengaku, untuk daya beli masyarakat dari awal Ramadan sampai saat ini masih normal, belum ada peningkatan yang signifikan, untuk sekarang masih sepi, biasanya H10H7 pembeli mulai ramai, jelasnya. Selain itu mendampingi juga Kepala Dinas Perdagangan Kelik Yuniantoro, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Supartono juga pihak terkait lainnya. Yang pertama tentu kita ucapkan apresiasi ya, hari ini banyak teman-teman kita yang terlibat, salah satunya dari Biro Administrasi Perekonomian TPID dan gabungan lah, intinya seperti itu, melakukan pemetaan dan informasi awal yang kita ketahui pasar yang ada di Playen ini secara umum ketersediaannya cukup tersedia hampir di seluruh komoditi, baik itu di sektor pertanian maupun peternakan, terutama di pangan ini semua terpenuhi cukup, dan tentunya ini patut kita apresiasi di saat menjelang bulan suci Ramadan dan kemudian bulan hari raya ini tersedia di Kabupaten Gunung Kidul. Yang kedua, memang terjadi kenaikan harga, tetapi tidak signifikan, tidak terlalu tinggi, namun kemudian kelihatannya kenaikan harga ini didasarkan atas beberapa hal variabel atau komponen sebelumnya, karena kaitannya dengan biaya produksi. Mungkin kalau ayam, kemudian daging didasarkan atas ternak, biaya pakan ternak, kemudian kalau padi, beras itu berdasarkan atas biaya produksi yang cukup tinggi, kaitannya dengan pestisida dan juga hal yang lain, sehingga kenaikan itu memang tidak bisa muber dengan HET yang ada. Jadi kenaikan ini kelihatannya didasarkan atas proses hulu sampai dengan hilir. Jadi kalau tadi disampaikan mulai dari sana sekian sampai sekian, artinya kalau ada margin keuntungan baik itu di tingkat pedagang, ini bersumber dari hasil analisa usaha dari teman-teman di sektor hulu. Jadi saya pikir ini masih win-win solution, kenaikannya adalah kenaikan yang menurut kami bisa diterima, karena tidak ada faktor bagaimana jumlah yang mempengaruhi sehingga harga naik secara fluktuatif dan sebagainya. Tidak, tapi ini berdasarkan atas mekanisme proses mulai dari hulu sampai dengan hilir. Dan yang paling penting di Kabupaten Gunung Kidul, ketersediaan bahan pangan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri dan selama bulan suci Ramadan ini sangat tercukupi. Jadi sudah iman bisa mencukupi untuk kebutuhan pangan masyarakat kita. Kalau ini kenaikan terjadi pada komoditas apa ini? Beras memang relatif tinggi. Sekarang walaupun ada panen raya, kemudian kembali lagi itu pengaruhnya biaya produksi saudara-saudara kita yang bergerak di pertanian ini memang sudah tidak bisa lagi untuk mengukur biaya HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi rasionya adalah rasio analisa usaha yang dibebankan atas para petani itu, sehingga mau tidak mau harga kisaran demikian. Mudah-mudahan tetap berharap di saat produksi sudah mulai baik, mulai banyak di beberapa tempat di Kabupaten Gunung Kidul ini, mudah-mudahan segera kembali dan akhirnya nanti pada masyarakat banyak bisa ada penurunan harga. Harga ini berapa Pak? Dan laku ke depan tetap seperti apa?
Yang jelas kalau harga yang medium 15 sampai premium 17 itu yang sebenarnya sudah tinggi jika dibandingkan dengan kelas tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau soal bagaimana langkah backup, karena ini suplai demand, suplainya ada, demandnya juga ada, tetapi kemudian kalau pemerintah mau intervensi, satu-satunya adalah bagaimana meningkatkan persediaan subsidi. Jadi bagaimana kos produksi masyarakat, baik itu di ternak maupun di sektor pertanian, ini ada subsidi pemerintah. Siapapun pemerintah itu, apakah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah, bisa bersinergi sehingga kos produksi oleh masyarakat yang bergerak di sektor ini bisa menekan biaya produksinya, sehingga nanti kos produksinya nggak terlalu tinggi, sehingga bisa mengimbangi bagaimana kebutuhan pangan secara nasional di tingkat masyarakat ini. Artinya marginnya ini bisa tidak terlalu mungkin tanggapan dari pemerintah daerah sendiri, operasi pasar, kemudian juga gerakan pasar murah, yang semuanya juga ada itu tadi subsidi ongkos distribusi gitu ya. Jadi bervariasi di kabupaten manapun ada ongkos distribusi untuk gerakan pasar murah, untuk operasi pasar, untuk pasar murah juga ada. Itu dari pemerintah. Dan nanti akan dikirimkan ke pemerintah daerah ada juga ya Kak ya, untuk yang ada ya Mas Enik ya, ada. Tapi inilah bahwa ketersediaan mencukupi di Kabupaten Gunung. Kemudian untuk masyarakat tentunya juga menjelang hari besar keagamaan ini belanjalah dengan bijak, belanjalah sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan ya. Apalagi menjelang buka puasa tentunya kan ingin belanja macam-macam gitu ya. Ini untuk meningkatkan daya beli tentunya juga belanjalah yang bijak gitu. Karena ketersediaan sudah cukup, apapun semua jenis komoditas kan sudah cukup. Mungkin itu aja kan. Mengabarkan dari Kapanewon Pelayan, Muhammad Hari Irawan untuk Jogja Berkabar.